Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pucak Wangi 1 Bapak Arif Afandi, dan yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Pucak Wangi 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pembiasan pembelajaran mendalam dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif Afandi karena telah memberikan izin kepada kami dan rekan saya untuk melakukan pengimbasan di SD Negeri Pucak Wangi 1, dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Pucak Wangi karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti pembiasan yang akan kami lakukan di SD Negeri Pucak Wangi 1 ini. Sebelum kita menginjak ke apa itu tentang pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, kita terlebih dahulu membahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi itu dampaknya luar biasa besar sekali dalam hidup kita, yaitu tentang pola pikir. Apa itu pola pikir? Pola pikir atau mindset adalah fondasi, yaitu cara kita melihat atau berpikir ketika kita menghadapi suatu masalah. Tentunya seringkali kita bertanya, kenapa kok dia berhasil ya? Sedangkan aku tidak. Kenapa kok dia itu mudah menyerah? Sedangkan aku kok kadang kalau menemui tantangan terus langsung menyerah. Tapi dia itu terus maju. Jawabannya itu mungkin ada di dalam Bapak Ibu sendiri, tidak ada di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Dan itu semua berawal dari cara kita berpikir. Pola pikir itu ada dua, yaitu pola pikir tetap yang disingkat jadi PPT dan pola pikir berubah, pola pikir bertumbuh yaitu PPB. Pola pikir tetap yaitu adalah pola pikir yang berupa kekhawatiran dan pesimis ketika kita menghadapi suatu tantangan. Ini itu pola pikir tetap tuh bisa disebut musuh kita. Jadi pola pikir tetap atau fixed mindset itu kita bayangkan saja sebuah kotak. Ketika kita melihat sebuah kotak, kalau kita berpikir dengan pola pikir tetap, kita melihat bahwa kemampuan, kecerdasan dan bakat itu seperti kotak yang sudah paten, tidak bisa berubah. Ciri-ciri orang yang punya pola pikir tetap ini biasanya dia itu takut gagal. Kalau aku coba dan gagal, nanti aku dianggap tidak pintar dan tidak kompeten. Itu seperti itu. Terus biasanya dia juga menghindari tantangan. Ini terlalu sulit, jadi aku pasti tidak bisa. Itu tadi. Terus dia juga tidak suka kritik karena dia menganggap itu kritik itu sebuah serangan dan gampang menyerah. Jadi ketika dia sudah mentok, ini sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi untuk apa aku lanjutkan? Seperti itu, nggih. Singkatnya, jadi orang yang punya pola pikir tetap percaya bahwa bakat itu bawaan dari lahir. Kalau kamu berbakat, berarti kamu bisa. Tapi kalau kamu tidak berbakat, ya sudah, itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Sedangkan pola pikir yang kedua yaitu pola pikir bertumbuh. Pola pikir yang berupa semangat dan optimisme ketika kita menghadapi suatu tantangan. Kita ibaratkan seperti otot kita. Otot kita kalau semakin dilatih akan semakin kuat. Jadi orang yang punya pola pikir bertumbuh percaya bahwa kecerdasan dan bakat tadi bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan
melainkan sesuatu yang perlu ditingkatkan melalui usaha, belajar, dan kekuatan. Ciri-cirinya pola pikir bertumbuh yaitu ketika kita menghadapi kegagalan, kita menganggap sebagai pelajaran. Berarti aku gagal, jadi aku tahu mana yang harus aku perbaiki. Nah, dia juga menyukai tantangan. Ini sulit, tetapi aku suka karena dari sini aku bisa belajar banyak hal yang baru. Nah, ketika kita mempunyai pola pikir bertumbuh, kita juga suka kritik karena menurut kita kritik itu sebuah hadiah yang bisa membantu kita untuk tumbuh. Dan dia juga tidak akan menyerah karena jika belum berhasil, aku akan mencoba kembali sehingga aku nanti akan berhasil. Nah, jadi pola pikir bertumbuh yaitu percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Nah, kenapa ini kok penting? Pola pikir itu karena pola pikir itu seperti kompas dalam hidup kita. Pola pikir itu mengarahkan kita untuk membuat kita tidak takut. Jadi kita tidak hanya stagnan. Nah, jadi peran pola pikir bertumbuh di dalam pembelajaran mendalam ini, kenapa awalnya kita harus mempunyai pola pikir bertumbuh sebelum kita melaksanakan pembelajaran mendalam? Karena tentunya pembelajaran mendalam ini baru bagi Bapak Ibu semua. Nah, terkadang kalau sesuatu yang baru pasti akan membuat kita pusing. Nah, dia kenapa boten? Nah, sesuatu yang baru itu akan membuat kita pusing. Kenapa sih gaweane kok akeh meneh, tambah meneh. Nah, makanya itu dari awal kita harus merubah mindset kita ke pola pikir bertumbuh, yaitu grow mindset. Nah, di sini kalau kita sudah punya pola pikir bertumbuh, kita akan tahu kalau aku belum bisa, berarti aku akan mencoba kembali. Nah, jadi grow mindset ini dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut ketika berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Nah, berawal dari data PISA tahun 2022 bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kita yang rendah, yaitu 99% itu masih memiliki kemampuan berpikir tahap C1 sampai C3, dan hanya 1% yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu C6 sampai C4 sampai C6. Nah, jadi masalah mutu pendidikan di Indonesia ini masih rendah. Untuk itu, Bapak Menteri Pendidikan kita mencanangkan tentang pembelajaran mendalam. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah hati, olah rasa, olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, untuk lebih mudahnya, biasanya di dalam pembelajaran mendalam ini ada rumusnya, yaitu 8-3-3-4. 8-nya itu 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, di dalam rumus PM ini, ketika kita mau membuat RPM, rencana pembelajaran tersebut harus mencakup 8-3-3-4. Jadi rumus tadi harus mencakup di dalam ketika kita membuat rencana pembelajaran mendalam. Apa itu 8 dimensi profil lulusan? Nah, tentunya Bapak Ibu kemarin sudah tahun kemarin ketika kurikulum Merdeka ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Nah, sekarang cuma sekarang diganti 8 profil lulusan, yaitu yang pertama
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dan 8 profil lulusan ini juga ada di 7 kebiasaan anak hebat. Di sini selain ini juga ada prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam ini ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa itu berkesadaran? Berarti ketika kita melakukan pembelajaran kepada anak, prinsip berkesadaran harus ada, yaitu anak sadar, gurunya tentunya juga harus sadar. Apa itu sadar? Berarti murid itu sadar menjadi pembelajar yang aktif. Nah, dia mampu meregulasi diri, peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu seperti apa. Nah, sehingga dia aktif belajar dalam mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu bermakna. Apa itu bermakna? Yaitu ketika dalam mengikuti pembelajaran, dia merasakan manfaat dari hal-hal yang dipelajarinya dalam kehidupannya. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama, dan dia juga dapat mengaplikasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Itulah bermakna. Jadi kadang bukan sekedar hanya hafalan, tapi dia juga mengetahui maknanya yang sebenarnya, bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Gimana menggembirakan itu? Menggembirakan adalah membuat suasana belajar itu positif dan menyenangkan. Gimana itu? Ya, jadi suasana belajar dibuat kita saling menghargai dan keterlibatan. Nah, keterlibatan peserta didik juga harus ada. Pembelajaran juga harus memuliakan, yaitu saling menghargai dan menghormati. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya yang nanti akan diteruskan oleh rekan kerja saya, supaya pada siang hari ini kita tambah semangat, gimana kalau Bapak Ibu Guru saya ajak ice breaking dulu. Nah, Bapak Ibu Guru mohon berdiri sebentar. Nah, kita kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Yang pakai dandan di dinding duduk sudah tahu Bapak Ibu Guru? Nah, saya contohkan dulu ya. Nah, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Duk duk duk. Ser. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Gimana Bapak Guru? Sudah tahu? Nah, ayo kita tepuk semangat biar semangatnya tambah lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Duk duk duk. Ser. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Presentasi akan saya lanjutkan dari tadi ya, pembahasan tentang pembelajaran mendalam. Tadi sudah disinggung mengapa kita harus mengimplementasikan, mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran mendalam di sekolah. Ternyata hasil survei pendidikan, anak-anak kita itu literasi bacanya itu kurang.
Nah, literasi baca kurang hingga akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal di jenjang yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu sebagai guru mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi ini adalah sebuah pendekatan, bukan kurikulum. Kurikulum kita masih tetap kurikulum merdeka. Ini adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Tadi sudah disinggung tentang prinsipnya dimensi profil. Untuk 8 dimensi profil itu ketika membuat KPM kita boleh memilih 4, 3 atau semampunya. Karena kan tidak mungkin kalau 8-nya itu akan tercapai dalam 1 kali pembelajaran atau 2 jam pembelajaran. Nah, prinsipnya tadi sudah disampaikan sama Bu Widya. Sekarang saya lanjutkan ke pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Dari 4 prinsip tadi masuk ke pengalaman belajar. Dari 4 prinsip dimasukkan ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu bagaimana? Siswa harus bisa memahami dalam arti bukan kita menjelaskan di papan tulis, ceramah dan sebagainya, enggak. Kita itu harus mengeksplorisasi siswa, mengeksplor kemampuan siswa untuk dia menggali pemahaman sendiri. Nah, menggali pemahaman sendiri dalam arti mungkin lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang seperti apa? Mungkin kita masuk ke materi tentang ekosistem. Kita boleh menanyakan lingkungan sehari-hari dia seperti alam, sawah dan sebagainya. Nah, nanti mereka akan memberikan jawabannya masing-masing. Dari pemahaman itu nanti kita melakukan pengaplikasian kepada siswa melalui tim kerja atau kita bagi menjadi tim kerja kelompok dan diskusi. Nah, aplikasi secara diskusi ini sangat berdampak bagi siswa. Lebih akan menumbuhkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Setelah mereka berdiskusi, mereka berpresentasi, ada tugas-tugas, kita akan merefleksi. Refleksi pun bukan dari kita. Anak-anak akan bisa menyimpulkan sendiri pemahaman belajar yang sudah mereka pelajari saat itu. Dan proses tadi pertanyaan pemantik melalui pemahaman, lalu kita kirim sampai kita membagi beberapa kelompok dengan beberapa proyek kelas, lalu refleksi dan menyimpulkan kesimpulan sendiri. Next slide. Nah, jadi kerangka pembelajaran mendalam itu ada namanya praktik pedagogis, kemitraan belajar, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Coba slide-nya dulu. Untuk praktik pedagogis, kita sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Maka kita juga harus menyambungkan dengan atau mengkolaborasi dengan model pembelajaran yang lain, mungkin dengan inquiry, dengan discovery dan sebagainya. Penggunaan media belajar juga sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Bisa mungkin lewat video atau mungkin kita membuat media-media pembelajaran yang sifatnya nyata. Jadi anak tidak membayangkan atau sifatnya itu anak memang bisa mengaplikasikan atau menggunakan secara langsung. Penyediaan sumber belajar dari buku, mungkin media-media yang lain juga sangat berpengaruh. Next slide, itu praktek pedagogisnya. Lingkungan belajar Bapak Ibu, kita bisa menggunakan memanfaatkan lingkungan belajar kita. Jadi baik lingkungan fisik, virtual maupun budaya belajar. Dalam artian di sini belajar itu tidak hanya di dalam kelas, kita bisa melaksanakan secara co-kurikuler di luar kelas. Nah, mungkin kalau lingkungan kita di dekat sawah bisa diajak ke sawah atau di halaman kelas atau sekitar sekolah-sekolah yang sekitar sekolah kita ada tempat-tempat yang memang sesuai dengan materi yang diajarkan itu bisa kita gunakan. Lanjut, kemitraan belajar. Nah, ini penting sekali. Jadi kemitraan belajar yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Yang jelas kemitraan belajar itu kita, guru itu sebagai kemitraan belajar, Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya di guru kelas, bisa dengan bantuan guru-guru lain, guru mapel, guru kelas lain. Jadi anak itu dibebaskan aktif bertanya, tidak hanya kepada guru kelas. Lingkungan luar bisa dari masyarakat, bisa dari orang tua, bahkan mungkin stakeholder yang lain yang mungkin sudah kerjasama dengan kita, mungkin puskesmas, balai desa dan sebagainya. Next slide. Pemanfaatan
Tentunya tidak semua sekolah memiliki pemanfaatan digital yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kita bisa memanfaatkan media digital dengan kondisi yang ada. Dalam artian gini, karena tidak semua sekolah itu mungkin memiliki proyektor, memiliki LCD, laptop dan sebagainya. Mungkin kalau HP, gadget itu anak-anak mungkin sudah punya di rumah. Kalaupun belum punya bisa menggunakan orang tuanya, milik orang tuanya. Jadi mungkin bisa kita aplikasikan digital ini, bisa kok sekolah kita belum ada proyektor, belum ada LCD dan sebagainya, bisa tuh penugasan lewat kuisis, lewat yang lainnya juga melalui media digital ini. Nah, tapi ya tetap harus terstruktur dan terkoordinasi kalau seperti itu. Nah, apa sih manfaat pembelajaran mendalam itu? Yang pertama, pengembangan keterampilan esensial. Pengembangan keterampilan esensial ini Bapak Ibu dituntut untuk kreatif, sekreatif mungkin dalam menyampaikan pembelajaran sehingga anak itu akan bermakna. Bermakna itu bagaimana? Tidak sekali hilang. Jadi mau ke jenjang berapapun, mau sampai dia lulus SD, entah lagi SMP, SMA, dia akan ingat materi itu. Peningkatan keterlibatan murid, jelas pembelajaran mendalam itu berbasis kurang lebihnya di situ itu banyak sekali itu berbasis proyek. Jadi memang aktif, siswa itu dituntut harus aktif. Pemanfaatan konsep mendalam, yaitu kita memang harus lebih sibuk kerja lagi saat melaksanakan pembelajaran mendalam. Next. Prinsip asesmen pembelajaran mendalam. Kita sebagai guru harus memberikan penilaian secara berkeadilan sesuai dengan hasil siswa, edukatif yang mendidik, dan objektif yang benar-benar hasil dari siswa itu sendiri, tidak merekayasa, tidak mengada-ngada. Dan asesmen PM di sini dimulai dari asesmen formatif, lalu akan di akhir nanti akan ditulis sebagai asesmen sumatif. Kalau di awal itu asesmen formatif, nanti akhirnya itu asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif itu pada awal dan proses pembelajaran, sumatif itu boleh di akhir pembelajaran, itu sudah termasuk asesmen sumatif dalam PM itu. Nah, asesmen formatif itu terbagi dua, as learning dan for learning, yaitu mungkin belum tertulis. Jadi as learning itu pada sebelum pembelajaran seperti kita memberikan pertanyaan tematik. Kalau for learning itu pada saat prosesnya kita memberikan penugasan proyek itu tadi. Nah, terus asesmen selanjutnya Bu. Untuk yang sumatif itu di akhir, bisa tes lisan, tanya jawab, tertulis, tugas-tugas portofolio. Nah, itu di sumatifnya. Nah, asesmen sumatif itu apa? Asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik pada akhir suatu periode. Jadi dulu itu bayangan saya tuh sumatif itu di akhir semester, akhir tengah semester. Seperti ternyata tidak Bapak Ibu. Walaupun satu bab kita sudah selesai, itu sudah termasuk asesmen sumatif. Hasil dari asesmen sumatif ini sering digunakan untuk menentukan nilai akhir. Jadi kalau formatif itu dia itu per subbab itu dimasukkan ke formatif. Tapi dalam satu bab, nah itu sudah masuk ke sumatif. Nah, jadi contoh instrumennya kita bisa membuat rubrik penilaian. Mungkin nanti ketika anak-anak diskusi kita bisa buat rubriknya, kerjasamanya bagaimana, terus kira-kira keaktifannya bagaimana, terus penilaian dari pekerjaan tugas-tugasnya bagaimana, terus bisa dari rubrik itu hasilnya dan kita bisa letakkan di portofolio anak-anak. Setelah portofolio jadi kita bisa melakukan observasi, masih perlu perbaikan atau tidak kira-kira dari hasil portofolio. Terus kalau dari proyek sendiri, nah proyek juga dalam pembelajaran mendalam ini sangat penting ya, karena proyek itu membuat anak itu, menurut saya anak itu jadi semangat belajar dengan adanya pembuatan proyek-proyek, karena mereka akan tertantang membuat suatu karya dari materi yang mereka pelajari. Nah, tentunya kita juga masih tetap membutuhkan namanya tes tertulis. Tes tertulis itu pasti kita butuhkan untuk mengukur
untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita saat itu sudah tercapai atau belum, apakah masih ada anak yang belum memahami materi atau memang sudah tercapai semua, itu melalui tes tertulis. Dan yang terakhir memang kita harus mengajarkan anak presentasi agar mereka lebih mudah untuk berkomunikasi sesuai dengan dimensi profil tadi yang ada di depan. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan bersama Bu Widya itu adalah hasil belajar kami selama 6 hari, yaitu diklat pembelajaran mendalam. Diklat pembelajaran mendalam yang kemarin sudah kami laksanakan. Nah, dalam sesi ini, monggo silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, atau mungkin jadi kemarin itu saya itu sama Bu Widya itu kebetulan SD kita itu ditunjuk sebagai guru model. Jadi ya alhamdulillah capeknya jelas capek. Yang kedua yaitu untungnya kita mendapatkan ilmu yang banyak. Kita jadi paham membuat MPR, kita jadi paham apa itu pembelajaran mendalam. Oh ternyata mendalami karakter anak itu sangat penting. Terus di situ selain pembelajaran mendalam, kita juga dijelaskan tentang inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif itu dimana kita harus bisa ibaratnya menggabungkan, mengkolaborasikan siswa dengan latar belakang kognitif yang berbeda-beda. Itu kemarin kami sungguh bersyukur ikut diklat itu karena kami mendapatkan banyak ilmu dari pembelajaran mendalam. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya akhiri. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu Guru. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Materi saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.